dari inti dari komik dengan media AI, kita akan bertemu lagi dengan Bunda Sufini SPDI MPD untuk menjelaskan tentang eh, komik terlebih dahulu sebelum kita menuju ke AI. Silakan untuk Bu Sufini untuk mendahului Zoom meeting pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam diklat kita yang menarik. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita semua bisa mempraktekkannya dalam pendidikan kita, terutama kepada anak-anak didik kita. Oke, para peserta yang dirahmati oleh Allah, semoga hari ini semuanya sehat, semuanya semangat untuk belajar, sehingga kita bisa memetik hikmah, manfaat ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Izin share untuk materi pada pagi hari ini. Oke. Kita akan belajar tentang mengenal dulu apa itu komik. Bunda-bunda tentu sudah mengenal tentang komik sebelumnya, bahwa komik itu pasti adalah sebuah cerita yang penuh dengan gambar yang menarik. Nah, sebenarnya apa itu komik? Secara umum, bahwa komik itu adalah media yang menggunakan gambar tidak bergerak yang disertai dengan rupa untuk menjalin jalinan cerita, di mana kita akan membuat sebuah gambar, di mana itu nanti akan dilampirkan cerita-cerita yang menarik di dalamnya. Tentu berbeda dengan cerita bergambar. Kalau komik mungkin akan lebih banyak gambar yang jreng gitu. Nah, tetapi kalau cerita bergambar akan beda lagi. Nah, menurut ahli Scott McCloud, bahwa gambar-gambar serta melambang lambang-lambang yang tercipta posisi berdekatan berurutan dalam urutan tertentu. Nah, kalau bunda-bunda mungkin sering baca komik itu pasti akan ada urutan-urutan dan gambarnya akan berdekatan-berdekatan. Nah, seperti itu. Ciri khasnya apa? Ada kombinasi antara seni visual dan literatur. Ini adalah komik. Selanjutnya, jenis komik itu apa saja? Ada dua bentuk jenis komik. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yakni komik potongan. Pertama komik potongan, yakni komik strip. Penggalan komik pendek biasanya 3 atau 4 panel yang biasanya dimuat di surat kabar atau majalah atau media sosial. Yang kedua, buku komik atau comic book. Nah, comic book ini adalah cerita utuh di mana yang diterbitkan dalam bentuk buku yang relatif tipis, tetapi akan berkala. Yang ketiga adalah novel grafik. Kalau novel grafik ini adalah cerita panjang dengan alur yang kompleks, yang diterbitkan layaknya sebuah buku novel. Biasanya akan tebal banget ini kalau komik novel. Selanjutnya komik digital. Ini yang sekarang lagi digandrungi oleh anak-anak muda. Mungkin bunda-bunda juga pernah melihat komik digital ini, bahwa komik digital ini komik yang dipublikasikan secara daring
jadi secara online dan seringkali dibaca dengan cara scroll ke bawah. Nah, ini kan bunda-bunda sering scroll melihat membaca komik kan? Ini. Selanjutnya adalah berdasarkan gaya atau asalnya. Ada 4 macam, yakni ada manga, ada manhwa, ada komik, dan komik lokal. Manga ini berasal dari Jepang. Nah, biasanya sering kali komik manga ini ciri khasnya adalah hitam putih. Dan biasanya dalam bentuk buku, buku novel yang tebal. Nah, sedangkan manhwa ini berasal dari Korea Selatan. Nah, ini berwarna, berbeda dengan manga tadi. Selanjutnya komik, ini gaya Amerika atau Eropa, didominasi genre superhero. Nah, ada Batman, ada uh, Superman, dan lain sebagainya. Ini adalah gaya Amerika atau Eropa. Selanjutnya adalah komik lokal. Ini komik khasnya Indonesia yang sering mengangkat budaya atau isu lokal. Contohnya adalah si Pitung misalkan, atau eh, Kancil, atau misalkan cerita-cerita Islami misalkan. Ini komik-komik khas Indonesia. Peserta diklat yang berbahagia, dalam pembuatan komik ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah panel. Panel adalah kotak yang membingkai di setiap adegan, di mana gambar-gambar yang telah kita buat nanti. Nah, ini ada kotak-kotak yang membingkainya. Nah, tetapi kalau nanti kita membuat dengan AI, kita tidak usah susah-susah untuk buat gambarnya lagi. Kita sudah disediakan gambar oleh AI, kita tinggal membuat cerita singkatnya. Selanjutnya adalah balon kata. Balon kata ini adalah wadah teks untuk mencantumkan cerita atau tentang karakter. Selanjutnya adalah parit. Nah, ini ruang kosong di antara panel yang berfungsi sebagai jeda waktu atau transisi. Kita sering melihat bahwa eh, komik itu pasti akan ada paritnya, ruang kosong, di mana itu nanti akan diisi-isi oleh kata-kata. Nah, ini seperti efek visual. Nah, jadi tulisan-tulisan peniru bunyi. Contohnya ketika bertabrakan, maka ada boom, ada brak, ada start. Nah, ketika berdegup kencang, maka ada duk duk duk. Nah, itu adalah efek visualnya. Di dalam ciri khas sebuah komik, ini akan ada efek visualnya, bunda-bunda. Selanjutnya, manfaat komik. Apa saja manfaat komik itu, bunda-bunda? Apakah komik itu hanya bacaan biasa saja? Tentu tidak, karena komik adalah sebuah bacaan yang bisa membuat kita menunjukkan imajinasi. Selanjutnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan minat baca dan literasi. Anak-anak didik kita yang sekarang minat bacanya semakin menurun, bunda-bunda. Nah, ketika kita sisipkan pendidikan kita dengan komik, nah, anak-anak akan apa? Minat bacanya terangkat. Literasinya akan terdorong. Mereka akan semangat untuk membaca, bunda-bunda. Jadi, terutama bagi anak-anak yang masih kesulitan membaca teks. Nah, maka dia dengan melihat gambar komik, dia akan berimajinasi.
otaknya akan bekerja. Oh, ini ternyata adalah perbuatan baik. Oh, ini yang dilakukan si A, ini yang dilakukan si B, dan lain sebagainya. Jadi bisa sangat membantu memberikan konteks visual. Nah, dengan memudahkan si pembaca tadi untuk tahu jalannya cerita. Manfaat yang kedua adalah mempercepat pemahaman informasi. Bunda-bunda, otak anak-anak yang masih kecil ini masih sangat rentan sekali dan mereka akan mencatat apa yang mereka lihat di dalam otaknya. Dengan adanya komik ini akan otak tersebut akan memproses gambar itu lebih jauh dan lebih cepat daripada teks. Terutama adalah anak-anak yang eh, visualnya lebih kuat. Jadi efektivitas belajar juga akan tumbuh ketika mereka mengenal angka misalkan. Nah, dalam komik bunda-bunda akan menyertakan pengenalan angka mulai dari angka 1 sampai 10 dengan menggunakan komik yang menarik. Maka anak-anak akan daya ingatnya itu luar biasa. Berbeda dengan hanya dikatakan hafalan, ayo hafalan 1 sampai 10 misalkan. Dengan adanya gambar, maka mereka akan lebih cepat menghafal. Selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Nah, bunda-bunda, bahwa komik itu memaksa pembaca untuk mengisi celah-celah di antara panel tadi, celah kosong tadi. Jadi itu untuk berpikir mereka. Setelah bertabrakan, jedar misalkan, ini kenapa ya? Dia akan otaknya mereka akan merekam, oh terjadi kecelakaan. Berarti nanti orangnya pasti akan sakit, orangnya akan minta tolong dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu manfaat komik mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Selanjutnya manfaat yang keempat adalah manfaat psikologis dan hiburan. Bunda-bunda, bahwa ternyata komik ini memiliki manfaat psikologis yang besar. Apa itu? Yang pertama, bisa meredakan stres. Nah, ini mungkin bunda-bunda bisa dipraktekkan mungkin. Kalau misalkan badannya capek, pikirannya stres, nah coba baca komik. Nah, pasti akan meredakan stres. Nah, ini salah satu manfaat dari komik. Karena membaca komik ini memberikan pelarian yang sehat dari apa? Dari rutinitas harian benda-benda. Nah, jadi ketika misalkan anak-anak di rumah dia sudah capek, ketika dia dalam keadaan marah, misalkan marah ketika dia tidak di apa namanya tidak diberikan sesuatu yang dia inginkan oleh orang tuanya ketika dia sekolah. Nah, di sekolahan dia akan melihat pendidikan dengan salah satu metode komik ini. Maka dia akan apa? Terpacu, emosionalnya, mentalnya akan tertata. Nah, ini adalah salah satu manfaat psikologis dan juga terutama adalah hiburan. Yang kelima, bunda-bunda, bahwa manfaat komik itu membantu penguasaan bahasa asing. Bunda-bunda, ketika di dalam pembuatan komik, itu biasanya akan terdapat bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa asing yang belum sering kita dengar. Apa itu bahasa asing? Bisa juga bahasa lokal. Misalkan kita sisipkan bahasa Jawa di situ. Kita sisipkan bahasa
Inggris yang ada di situ. Nah, ini akan membantu anak-anak dengan penguasaan bahasa asing. Ini adalah manfaat dari komik Bunda-Bunda. Nah, Bunda-Bunda, ketika kita membuat komik, karena kita semua ada yang komikus pemula. Komikus pemula itu adalah pembuat komik pemula seperti kita nanti yang belajar membuat komik uh, baru mungkin bagi bunda-bunda yang belum pernah sebelumnya, maka tips ini mungkin bisa dijadikan bunda-bunda sebagai acuan. Komik yang baik bukan hanya tentang gambar yang bagus, tetapi tentang bagaimana pembaca bisa mengerti alur ceritanya. Nah, jadi benda-benda bahwa komik itu bukan hanya tentang gambar, gambar yang bagus-bagus bukan, tetapi bagaimana pembaca ini nanti bisa mengerti alur cerita yang ada di dalam komik tersebut. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah konsistensi karakter. Ini sangat penting sekali, bunda-bunda. Misalkan nanti bunda-bunda akan membuat komik tentang seorang pemaaf, anak yang pemaaf misalkan. Nah, maka karakter anak pemaaf ini akan ditunjukkan di dalam komik tersebut. Nah, selanjutnya gunakan sudut pandang kamera atau angle yang bervariasi agar tidak membosankan. Nah, bunda-bunda, karena kita nanti membuat komiknya adalah secara AI, jadi bunda-bunda tidak perlu menata foto-fotonya, hanya menyiapkan foto-foto yang nantinya akan bisa dijadikan komik. Selanjutnya, pahami keterbacaan. Jadi urutan balon kata itu harus jelas bunda-bunda. Mungkin nanti ketika bunda-bunda membuat komik secara manual misalkan, dengan kreativitas anak-anak mewarnai dan lain sebagainya. Nah, bacaan dari urutan balon kata itu harus jelas. Misalkan pengenalan nama, maka harus di situ misalkan ada gambarnya si A pakai topi. Nah, ini nama saya adalah Budi. Nah, maka kata-kata tersebut harus jelas benda-benda. Nah, ini adalah sedikit tips dari saya bagi kita semua sebagai komikus pemula. Jadi benda-benda nanti harus semangat membuat komik. Nah, karena apa? Untuk pendidikan kita, terutama anak-anak, itu sangat bagus sekali benda-benda, sehingga anak-anak nanti akan lebih tertarik ke dalam pendidikan. Sisipkan di situ pendidikan-pendidikan yang ada benda-benda, tema-tema yang disiapkan untuk besok misalkan apa, itu silahkan kalau mau membuat komik. Dan jangan lupa bahwa kita kalau membuat komik itu tidak harus lama bunda-bunda, cukup singkat, cukup dengan menggunakan AI. Sekarang kita bisa akan belajar dengan baik dan kita juga bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam diklat pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, komik adalah media komunikasi visual yang kuat dan tak terbatas oleh imajinasi. Nah, bunda-bunda, semangat untuk diklat hari ini. Semoga manfaat dan semoga kita semua bisa mendidik anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
Oke, terima kasih Bunda-Bunda. Ini adalah sedikit pengantar tentang komik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sufini SPD MPD. Oke, masih semangat Bunda semuanya? Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar 5 menit membuat komik dengan media ChatGPT. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum kita ke komik, apakah ada yang mau bertanya? Atau pertanyaannya nanti dirapel di belakang? Oke, nanti langsung di belakang saja ya pertanyaannya. Oke, langsung saja kita akan menuju tutorial tentang pembuatan komik dengan media ChatGPT. Oke, silakan di screen untuk satu file. Materi pertama. Dalam komik ini ada beberapa yang kita butuhkan ya Bunda ya. Nanti kita boleh dengan foto kita, boleh kita menggunakan foto dari gambar-gambar yang sudah ada. Jadi dari foto kita gunakan untuk tokohnya juga bisa. Murid-murid kita nanti akan lebih seru kalau murid-murid kita sendiri, nama-nama mereka sendiri, nanti mereka akan lebih seru. Atau anak-anak kita gunakan untuk tokoh pada komik ini. Oke, bisa di screen untuk makalahnya. Nah, jadi nanti yang kita butuhkan yang pertama ialah foto yang kita gunakan dan juga tema dan alur cerita. Oke, sudah ada di situ. Kilat AI dengan 5 menit membuat komik keren oleh Bunda Fitri, saya sendiri. Oke, lanjut kepada slide kedua. Oke, masih dalam perkenalan, saya aktivis di bidang pendidikan, menjadi sekretaris di Pergunung Nganjuk, dan sering membuat media untuk lomba, baik tingkat kabupaten maupun nasional. Alhamdulillah sudah pernah mendapatkan juara. Nanti ilmunya bisa dibagi ke bunda-bunda lainnya ya. Oke, kita ulas lagi apa itu komik. Komik itu adalah gambar yang sering kita lihat ya, agar tulisan-tulisan itu sebuah cerita bisa lebih menarik untuk anak-anak, untuk murid kita, dan untuk anak-anak kita sisipi dengan gambar-gambar yang menarik pula. Nah, secara umum itu komik komik itu seperti ada unsur seni rupa dan juga sastra yang bisa menyampaikan informasi dan pesan tertentu. Contohnya, kita memiliki pesan untuk anak-anak agar membuang sampah di tempat sampah. Nah, kita bisa sisipkan di situ gambar-gambar atau cerita-cerita tentang anak yang membuang sampah sembarangan dan anak yang membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Nanti AI utama yang kita gunakan adalah ChatGPT. Sebenarnya banyak sekali AI ya kalau kita mau mempelajarinya, tapi untuk kita yang pemula kita menggunakan ChatGPT aja untuk lebih sederhananya. Oke, lanjut. Oke, untuk cara pembuatan komik dengan media ChatGPT AI, yang pertama ialah kita siapkan gambar atau tokoh yang menarik yang ada di galeri atau laptop Bunda. Jadi pilih salah satu gambar, sekiranya seumpama tokohnya ada dua, mungkin Bunda bisa menyisipkan dua foto, atau ada tiga orang, kita menyisipkan tiga foto seperti itu. Oke, yang kedua ialah kita siapkan tema. Tema yang singkat yaitu awal, klimaks dan juga penyelesaian seperti itu. Jadi intinya cuma 3 poin itu. Dan yang ketiga kita tuliskan juga beberapa panel yang kita buat. Kita membuat 4 panel, 4 slide ya, 4 panel atau 4 kotak-kotak seperti itu biasanya di komik ya. Itu bisa tulis panel. Jadi ada 4 panel, 10 atau 8 nanti terserah Bunda untuk mengisinya. Selanjutnya kita kasih rincian alurnya. Backgroundnya nanti ada di karnaval, atau ada di pegunungan,
ada di tempat rekreasi, itu disertakan deskripsinya juga. Nanti gambar itu bisa cocok dengan alur yang akan kita buat. Jadi seumpama nanti latar belakangnya di kebun binatang, jadi Bunda nanti tuliskan di situ tempatnya di kebun binatang atau tempatnya di Pasar Ramadan atau tempatnya di pegunungan. Nanti Bunda sertakan kata-kata itu pada deskripsinya. Nomor 4, semakin rinci alur cerita itu, maka akan semakin dibuat detail oleh AI. Jadi seperti latar belakangnya tadi dan umurnya juga disertakan, nanti juga bisa mempengaruhi dari gambar-gambar yang akan kita buat. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, pembuatan dengan versi gratis ini hanya bisa 1 sampai 5 kali desain. Jadi seumpama Bunda, wah seru sekali ya, ternyata Bunda melebihi 5, nanti tidak bisa. Bisanya lagi mungkin 1 hari atau 2 hari setelah itu baru bisa kita menggunakan ChatGPT yang versi gratis. Seperti itu minusnya dari ChatGPT. Tapi untuk kita pemula 1 sampai 5 kali desain itu sudah luar biasa sekali nanti ya. Oke, untuk satu akun ya. Apabila nanti kok Bunda pengen lagi bisa menggunakan akun akun yang lainnya, akun Google yang lainnya bisa lagi kita untuk mencoba. Oke, yang pertama kita langsung aja nanti masuk pada lewat Chrome, Google ataupun lewat internet atau lewat Mozilla bisa. Silakan nanti Bunda memilih salah satu untuk masuk ke dalam eh, internetnya. Oke, lanjut lagi. Oke, mari kita coba nanti yang bawa HP 2 atau yang bawa laptop, nanti kita bisa coba langsung klik Google. Di situ nanti di dalam kolom pencarian kita bisa ketik ChatGPT dan selanjutnya nanti tampilan paling atas kita ketemu dengan berandanya, langsung saja login di situ ditulis deskripsinya. Tapi apabila yang belum pernah login ChatGPT, nanti bisa login dulu dengan email dan juga passwordnya disiapkan untuk yang pemula-pemula ya. Oke, langsung saja kita ke berandanya. Oke, nanti apabila kita sudah mengklik di situ di kolom kolom pencarian ChatGPT, nanti kita akan keluar seperti itu. Ada ChatGPT, langsung saja nanti kita klik ya. Di situ nanti akan keluar untuk berandanya, untuk menu-menu yang ada di ChatGPT. Oke, lanjut. Ya, apabila kita sudah menemukan tanda plus di situ ada kolom penulisan tanda plus di berandanya, maka kita akan memilih klik saja nanti tambah tanda tambah. Di situ nanti kita akan memulai dan klik di foto. Nanti kita mengambil salah satu foto yang ada di galeri atau di galeri HP atau di galeri laptop Bunda. Pilih aja yang ada 2 foto nanti untuk pemula ya. Oke, lanjut. Jangan lupa nanti seumpama kita membutuhkan 2 tokoh, berarti kita foto 2 orang. Kalau kita butuhkan 3 tokoh, berarti tokohnya 3 orang. Atau bisa hanya satu foto juga bisa sebagai foto utama. Oke, apabila muncul seperti di eh, tampilan ini ya, kita itu ada foto saya dan murid saya bernama L. Itu kita klik sudah muncul fotonya dan selanjutnya kita menuju ke kolom komentar. Kita kolom di situ kita tulis, buatkan saya foto ini menjadi versi kartun, bisa kartun chibi atau kartun animasi. Nanti Bunda milih saja kartun chibi atau kartun animasi, Bunda klik, ditunggu mungkin beberapa saat nanti akan keluar yang ada di bawah itu berubah menjadi foto atau kartun. Apabila sudah muncul, tapi nanti kalau belum muncul jangan dirubah dulu ya, kita tunggu beberapa saat karena sinyal juga bisa mempengaruhi dari kerjanya AI. Oke, ini ya, apabila muncul ini foto saya dan foto murid saya, terus saya tulis narasinya di situ. Contohnya saya tulis di situ, buatkan komik 6 panel dengan gambar di atas. Dengan cerita anak yang bernama Elva suka sekali menabung dan keinginannya kalau tabungannya sudah banyak mau ikut rekreasi ke kebun binatang Surabaya. Nah, ibu guru menyemangati, El suka menabung ya?
Nah, saat akhir semester nanti El bisa ikut rekreasi bersama teman-teman. Nanti naik bis ke kebun binatang. Dan ada tanda petik dua. Tanda petik itu mengisyaratkan kita agar nanti tulisan itu ada di kolom percakapan. Jadi anak yang suka menabung pangkal kaya. Nanti di kolom percakapan balon komik nanti di situ ada tulisan anak yang suka menabung pangkal kaya. Nanti kalau sudah kita tulis narasinya, kita klik lagi. Untuk selanjutnya kita proses, tunggunya agak lama ya, karena satu panel itu bisa beberapa detik. Jadi nanti kita tunggu mungkin sampai 2 menit baru bisa muncul seperti yang ada di layar kita ini. Sudah muncul beberapa gambar di situ. Ada dialog antara siswa dan gurunya. Lucu-lucu bukan, Bu Guru? Ya, menarik sekali untuk siswa, untuk kita mengajarkan menabung dengan deskripsi dari komik yang ada di sini. Oke, sudah muncul. Nanti untuk munculnya bunda-bunda nanti sabar. Nah, di sini deskripsinya yang di kolom atas itu tentang ajakan bu gurunya menyemangati Elva untuk menabung. Dan yang kedua itu Elva memiliki keinginan untuk berangkat ke kebun binatang. Nah, itu. Oke, slide selanjutnya Bunda Sufini. Itu ada karya-karya juga. Ini ada juga 8 panel. Nanti tinggal deskripsinya itu apa. Yang nomor satu ini deskripsinya tentang anak, persahabatan dua orang anak. Dan selanjutnya ada bazar Ramadan backgroundnya. Dan yang gambar ketiga ini ada backgroundnya kebun binatang. Jadi background untuk anak-anak nanti atau bunda-bunda kalau membuat disertakan backgroundnya di mana, latar belakangnya di mana, dan ceritanya seperti apa. Karena nanti bisa gambarnya yang keluar bisa lebih jelas. Seperti itu Bunda. Oke, kita nanti bisa lanjut untuk langsung praktek. Oke, selamat mencoba bunda-bunda yang lainnya. Dan juga ayah yang ada juga mungkin di kolom Zoom ya. Oke, dari sini bunda-bunda hebat dan ibu-ibu yang punya baby, punya anak juga bisa bertanya di sini apabila ada yang kurang jelas tentang materi-materi dari Bunda Sufini dan Bunda Fitri. Silakan kita kita buka 3 pertanyaan ya. Silakan untuk Bunda yang bertanya bisa mengajukan tangannya atau langsung di kolom komentar. Sudah ada yang mau bertanya? Boleh di kolom komentar. Iya Bunda Sufini ini kalau komiknya seperti ini tuh anak-anak pasti seru sekali ya belajarnya ya di Iya, tingkat TK pasti maupun di itu. tingkat Iya, MA ya. iya. Nanti Pasti kalau mereka mau semangat belajarnya. iya, kalau membuat meeting cukup ketik AI 2 menit jadi Bunda ya. Betul. Jadi nggak perlu Iya. susah-susah Oh, sekarang itu. Kita tinggal kreativitas kita. Ceritanya yang mau iya. bagaimana, nah, besok mau temanya apa. Nah, malamnya dipersiapkan cukup 5 menit sampai 10 menit itu sudah luar biasa. Kita akan mendapatkan materi yang luar biasa untuk anak didik kita. Iya. Jadi kalau besok anak jenuh untuk membaca ya kita buatkan komik. Ini silakan dibaca sendiri. Insya Allah anak pasti sangat antusias Iya, sekali ya. iya, betul. Iya. Untuk apa semester depan ini Insya Allah ada tema rekreasi ini. Pasti seru-seru